Dari situ saya banyak belajar, oh ternyata semua orang tuh penting dalam sebuah organisasi. Semua peran tuh penting, gak hanya yang di depan aja. Turun angin gitu, jadi kayak gelap, terus habis itu kayak anginnya luar biasa banget gitu. Saya takut banget juga gitu. Ya Allah gitu, ini gimana gitu. PPNU itu punya trilogi, belajar, berjuang, bertakwa. Belajar tuh apapun gitu, nggak harus membatasi diri. Kemudian bagaimana kita berjuang, memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita gitu. Terakhir ya bertakwa, jangan lupa bahwa kita ini sebagai makhluk Allah. Sinikbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum, halo Ikhbarian, balik lagi di Sinikbar, Siniar Ikhbar. Di episode kali ini kita kedatangan perempuan muda yang bukan saja inspiratif, berbakat dan juga cerdas, tetapi beliau ini mampu memimpin dan menggerakkan pemudi Indonesia yang jumlah anggotanya jutaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik itu dari mulai desa terpelosok, terpencil, sampai di tengah ramainya kota. Nah, sudah penasaran siapa narasumber kita hari ini? Nanti kita bersama-sama kupas perjalanan hidupnya, bagaimana perjalanan karirnya mungkin, dan juga bagaimana tips dan trik nanti yang bisa disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Tapi sebelum itu kita tilik dulu ada apa di Ikhbar.com hari ini. 9 tokoh muda NU paling berpengaruh 2024 versi Ikhbar.com-nya. Jadi teman-teman, Ikhbar di tahun 2024 kemarin telah melaksanakan survei tentang tokoh-tokoh muda yang berpengaruh, khususnya tokoh NU. Ada 9 tokoh NU yang inspiratif, intelektual, yang menghadirkan pengaruh dan wawasannya. Salah satunya adalah Wasfi Felasufah, atau yang karib disapa Vela atau Ning Vela, perempuan kelahiran Kudus dan saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama PPI PPNU. Kemudian juga Ning Vela pada saat kemarin nih teman-teman di Konvercap PC IPPNU Kabupaten Cirebon, dalam sambutannya Ning Vela menyampaikan tentang era digital yang harus lebih waspada. Ning Vela menyampaikan bahwa anak muda harus mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, khususnya tentang AI dan ChatGPT. Namun juga perlu berhati-hati dalam menggunakannya. Beliau juga menegaskan untuk tetap waspada kepada penyebaran link dan aplikasi yang tersebar di akun-akun sosmed kita agar tidak cepat mengklik ataupun menginstal aplikasi di HP karena berkaitan dengan data dan mungkin tersambung dengan m-banking yang nantinya akan banyak merugikan kita. Oke teman-teman, kita sudah bersama narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ning Vela. Waalaikumsalam, luar biasa sekali ini Ikhbar. Kita sangat senang dan merasa terhormat didatangi oleh seseorang yang berpengaruh saat ini, khususnya untuk anak-anak muda muslim, dan sebuah kehormatan juga Ikhbar bisa berbagi cerita dengan Ning Vela. Ning Vela, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa. Saya justru bangga banget bisa kesini gitu, karena saya tahu yang merintis ini dulu mentor saya. Mungkin kita kenal 10 tahun yang lalu kira-kira. Luar biasa, sekarang udah punya media sendiri ya. Akhir-akhir ini atau mungkin seminggu ini Ya. boleh diceritakan kegiatannya apa saja, kesibukannya sedang kemana saja? Minggu lalu ya, mulai dari weekend kemarin tuh kebetulan habis dari Manado. Pelantikan IPPNU dan IPNU Sulawesi Jauh sekali ya. Utara. Habis itu ada Munas alumni IPNU di Bondowoso, Jakarta. Lalu dipanggil sama Cirebon. Kegiatannya terbang sana terbang sini menghadiri berbagai macam kegiatan khususnya di IPNU dan IPPNU ya Ning Vela ya. Panggilan. Bagaimana nih ketika datang ke Cirebon, adakah kisah menarik atau mungkin mengenang sebelumnya ada kisah di Cirebon? Saya mulai sering ke Cirebon tuh 10 tahun yang lalu ya. Sudah lama ya? Pas saya baru-baru belajar di IPPNU Pusat. Mentor saya banyak dari sini. Jadi dari situ saya sering banget diajak sowan antar ke pesantren. Makanya saya kesini juga sebetulnya untuk silaturahim nih yang pertama. Mumpung Cirebon ada acara, saya mau hadir.
Begitu, luar biasa sekali Cirebon. Banyak berkahnya tuh di sini. Sudah kemana aja nih ke Cirebon nih? Pergi-pergi kemana lagi kan nih? Setelah acara? Kalau di Cirebon sendiri Mm-mm. seperti biasa soan-soan. Mm-mm. Karena itu yang sebetulnya tujuan ke Cirebon tuh untuk itu, silaturahim. Muter ya. Kalau setelah ini tentu alhamdulillahnya masih banyak. Banyak yang harus ditemui. Iya, Luar biasa. alhamdulillah. Pasti kesehatan dan ininya harus tetap dijaga, harus. Wajib. Berarti sebagai ketua umum pasti kegiatannya juga kan sangat padat sekali. Terus juga dari satu daerah ke daerah lain gitu. Iya. Ada ini nggak, apa ya, kayak halangan atau mungkin yang bikin Ningvela dari satu acara ke acara lain itu terasa mungkin berat, atau mungkin ada sesuatu yang harus dipertimbangkan, ataukah semua panggilan itu semua acara itu bisa didatangi, disempatkan, diharuskan gitu Kalau Hel memilihnya? sendiri, kalau misalkan waktunya luang, terus pas ya waktunya dan nggak ada halangan, sehat dan lain-lain, insya Allah saya hadir. Iya. Begitu. Mumpung kapan lagi nih? Mumpung. Gitu. Karena kita dipilih oleh banyak orang, Iya. jadi harus menunaikan tanggung jawab. Begitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih, aku penasaran soal bagaimana perasaan Ningvela. Berarti menjabat sudah 1 tahun lebih ya? Justru ini menginjak tahun ketiga, udah Oh, 3 tahun tahun. ketiga. Perasaan mungkin selama 3 tahun menjabat itu di PPNU, bagaimana perasaannya, bisa diceritakan kepada teman-teman? Luar biasa sekali, nano-nano Mbak. Ada senengnya, bahagianya, kadang-kadang juga sedihnya gitu. Senang tuh kira-kira kalau memang bisa nyapa kader sampai di daerah-daerah, apalagi yang sangat jauh gitu ya. Terus sedihnya tuh kadang-kadang kalau memang pas ada acara bareng, kegiatan bareng, maksudnya di waktu yang bersamaan, akhirnya kan harus memilih tuh kemana nih yang aku bisa kesana gitu. Tapi meskipun begitu kadang-kadang sih pendelegasian gitu. Sedihnya kadang-kadang kalau misalkan kita punya ekspektasi kegiatan tapi mungkin kurang gitu. Kadang-kadang ada kecewanya dan lain-lain gitu. Apalagi kalau di organisasi kan ini wadah banyak orang, banyak kepala, bukan punya saya doang ya. Akhirnya kan menyatukan banyak banyak gagasan, banyak kepala. Kadang-kadang kita harus memilih tuh salah satu pendapat yang mayoritas, mungkin ada kekecewaan, kadang-kadang saya juga sedih. Aduh, gimana ya gitu, gak enak sama si A, B, C, perempuan soalnya. Perasaannya Kadang-kadang gitu. di tengah kesibukannya, di tengah pencapaiannya saat ini, tentu saja banyak hal-hal yang sudah Ningvela lalui ya. Bukan hanya kesenangan-kesenangan saja, bukan hanya hal yang menyenangkan, yang asik saja, tetapi juga kan banyak perjuangan-perjuangan hidup yang sudah dilalui sampai di tahap ini gitu kayak. Kalau misalkan boleh jujur gitu, boleh diceritakan gitu, ada satu hal yang mungkin bisa dianggap sepele gitu ya di mata orang lain, atau mungkin di Ningvela sendiri menganggap itu sepele, tetapi justru bisa mengubah hidup mungkin dan juga mengubah prinsip Ningvela untuk saat ini. Iya, mungkin begini, dulu kalau misalkan saya di dalam suatu kegiatan atau event ya gitu, mungkin menjadi ketua ya kan, atau menjadi orang-orang yang di depan itu kayak jadi rebutan ya gitu. Saya pas awal-awal justru mulai dari belajar tuh mulai dari bawah gitu. Mulai dari panitia yang teknis gitu. Apa sih Mbak, teknis itu ya di dapur, literally di dapur. Terus handling event, transportasi ya, dan lain-lain itu saya pernah lalui gitu, yang mungkin gak dilihat Mbak, ya kan.
Kayak sekarang nih, saya diundang tentu gara-gara ketua. Tapi sebetulnya yang backup saya tuh banyak gitu. Nah, mulai dari apa namanya, saya belajar justru dari hal yang paling teknis ya. Mhm. Dari situ saya banyak belajar. Oh, ternyata semua orang tuh penting dalam sebuah organisasi. Semua peran tuh penting gitu. Gak hanya yang di depan aja gitu. Bayangin Mbak kalau kita di Ikhbar nih Mhm. tiba-tiba lampunya mati, wifi-nya mati. Ingat Apa yang banget. harus dikerjakan ya? Iya betul gitu. Dan ya mungkin saat itu saya juga nggak expect kalau bakal jadi ketua umum gitu. Wah ternyata hal-hal itu yang membawa saya sampai sekarang gitu. Apa namanya, hal-hal yang kecil-kecil itu yang mulai kami belajar gitu ya. Dari apapun itulah, akhirnya itu menjadi wasilah saya sampai sekarang gitu. Ya semuanya berawal dari hal kecil ya. Iya. Merintis sejak masih dengan tugas-tugas yang sederhana mungkin kecil, dianggap Betul. kecil Iya. sampai bisa ke tahap ini. Tentu saja kan melewati itu semua pasti ada rasa sedih, capek gitu ya. Mhm. Itu pasti berkali-kali dirasakan gitu. Betul Pasti sekali. sering kali muncul, mungkin bisa jadi setiap hari karena mungkin kegiatannya kan sangat padat ya. Nah, mungkin juga kan dari Ningfela kepikiran kok saya harus jalan sejauh ini, kok saya harus secapek ini gitu ya. Kira-kira ketika melewati sedih, capek itu, mungkin overthinking juga pasti. Apa yang dilakukan untuk bisa bangkit, untuk bisa berdiri lagi dan meyakinkan diri untuk ke step selanjutnya? Kalau saya ya mungkin saya bisa aja Mbak capek, berhenti, apa namanya, kalau saya sih healing boleh tapi jangan hilang. Ya. Hilang bahaya ini. Dicariinnya se-Indonesia. Betul. Terus yang kedua saya merasa bahwa kepercayaan ini tuh nggak datang cuma-cuma oleh beberapa pihak aja. Tapi saya yakin bahwa selain konstituen IPPNU yang milih, ini juga pasti ada doa-doa yang di atas gitu. Mungkin para pendahulu gitu yang kadang-kadang aduh bikin gemeter gitu. Makanya kalau tadi jenengan bilang ada yang bikin sedih, apa segala macam overthinking gitu kan. Karena jadi pimpinan tuh kan memang bukan untuk menyenangkan semua orang, ya kan. Nah, pasti ada sih beberapa orang-orang yang mungkin nggak setuju dan nggak sesuai sama apa namanya keputusan saya, nggak suka, itu hal yang wajar dan biasa gitu. Tapi bagaimana apa namanya organisasi ini terus kita bawa untuk berjalan, untuk maju gitu. Karena ini bukan punya kita sendiri, kita juga meneruskan nih perjuangan senior-senior ya yang terdahulu dan juga bakal diteruskan gitu. Jangan sampai mandek dan stuck gitu. Dan saya terus berprasangka baik sama Allah dan sama rekanita khususnya. Pasti ada jalan gitu, sesulit apapun gitu pasti ada jalan. Dan satu lagi, saya mungkin kalau sometimes perempuan gitu ya, namanya kita bawa emosional ya. Nah, kadang-kadang kecewa abis itu udah dibuang orang. Nah, kalau saya nggak bisa tuh Mbak. Justru saya merasa bahwa saya juga pernah salah, saya pernah dari bawah ya kan. Tentu butuh diarahin, bukan berarti kami sekarang salah, besok salah lagi gitu. Tapi memang harus apa namanya, dibimbing gitu, dirangkul lagi. Mungkin begitu Mbak, itu yang menjadikan apa mood booster saya. Gitu. Banyak ininya ya supportnya. Apa ya, butuh support juga dari orang lain gitu ya, Iya pasti. Mbak, betul gitu. Karena kalau kita apa namanya berprasangka buruk gitu ya, kita merasa bahwa seseorang yang mungkin nggak suka, benci apa segala macam, terus kita pikirin capek sendiri Mbak, dan siapa yang sakit kita sendiri gitu, ya kan? Pasti sudah melewati hal itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini juga kesempatan yang luar biasa bagi saya kan. Iya. Jarang-jarang gitu. Selain di sela-sela kesibukannya sebagai seorang ketua umum juga pasti kan Ningfela banyak kegiatan-kegiatan juga yang harus dilakukan
baik itu kegiatan pribadi maupun itu kegiatan-kegiatan yang kerjaan di luar Iya. organisasi gitu ya. Nah, hal itu kan yang apa ya, bisa kita sebut mungkin menembus cakrawala gitu karena tujuannya bukan hanya di organisasi, Ningfella menjalani hidup bukan hanya di sebuah organisasi saja tapi membawa hidupnya sendiri, melakukan kepentingan mungkin pekerjaan, juga goals-goals yang mungkin dicapai di berbagai tempat dan berbagai bidang yang lain. Betul. Nah, untuk Ningfella sendiri makna menembus cakrawala itu atau mungkin kalau misalkan bisa dideskripsikan makna menembus cakrawala menurut kehidupan Ningfella yang sebagai seorang ketua umum organisasi terbesar Betul. se-Indonesia pemudanya, juga menjalani kehidupan pribadinya dan kerjaan-kerjaan lainnya itu apa? Menembus cakrawala ya Mbak, Iya. bagi saya simple Mbak, keluar dari zona nyaman. Itu pun dari hal-hal yang paling simple. Kita kan dulu santri ya. Maksudnya kalau santri itu manajemen waktunya kan luar biasa ya Mbak ya. Dari sebelum subuh sampai mau tidur tuh benar-benar waktu tuh kayak nggak boleh ada yang kosong gitu. Nah, justru dari situ hal yang mungkin masih saya pakai adalah bagaimana kita bisa memanajemen waktu tadi yang mungkin itu kuliah. Saat itu saya masih kuliah juga dan dari saya bisa menyelesaikan tesis juga di IPPNU pas masih ketua umum juga gitu ya. Nah, itu ya bagaimana memanage waktu gitu. Ada hal-hal yang memang saya prioritasin gitu kalau memang ada penugasan dipanggil gitu ya. Kalau saya memang nggak bisa ya saya delegasikan ke yang lain begitu. Sementara waktu karena saya butuh fokus di situ gitu. Iya. Saya juga minta tim buat backup itu. Nah, terus tadi kenapa bagi saya itu adalah keluar dari zona nyaman. Itu sometimes kalau misalkan kita nggak keluar dari zona nyaman Mbak, kita bakal di situ-situ aja gitu. Betul. Saya pernah Mbak satu waktu coba di IPPNU ya. Kok IPPNU tuh biasanya kelilingnya di Indonesia aja gitu. Iya. Pernah satu waktu kami coba apply lah acara di PBB ya waktu itu di New York gitu. Masa nggak bisa sih gitu. Jadi suka nge-challenge diri tuh gitu dengan modal nol gitu. Tapi coba ini tujuannya juga jelas ya kan, menyuarakan suara IPPNU gitu di sana dengan modal kosongan. Gimana caranya ya? Itu tadi keluar dari zona nyaman, coba bilwasilah sowan-sowan dengan senior dan lain-lain gitu. Alhamdulillah bisa gitu. Gitu dan masih banyak lagi hal-hal yang seperti itu gitu. Tujuannya cuma satu Mbak, gimana caranya kita bisa bermanfaat gitu. Luar biasa ya teman-teman. Tapi ada yang menarik nih Vela tadi katanya sempat ada forum di PBB gitu di meng-apply ke kegiatan di selain di Indonesia. Nah tentunya kan itu adalah forum yang besar gitu ya, forumnya sudah kelas dunia gitu. Saat itu ada nggak terbesit mungkin di benak Ningfella dan teman-teman yang saat itu berangkat perasaan minder? Perasaan merasa apa ya, kita ini kecil, masa sih bisa untuk stand out di sana menyuarakan pendapatnya gitu. Boleh diceritakan saat itu gimana perasaannya, bagaimana mengatasi hal-hal yang tidak enak mungkin di hati ya. Betul. Minder pasti ada gitu karena ini hal yang baru gitu yang belum pernah kami lakukan sebelumnya gitu. Tapi kan memang suka men-challenge diri ya. Gimana caranya kita bisa punya solusi atas itu? Tentunya harus persiapan yang matang. Partner yang kita ajak pun partner yang benar-benar bisa nge-backup gitu. Kalau misalkan kita mah Mbak bahasa Inggrisnya masih kurang lah ya kalau sekarang gitu. Untung ada teman yang saat itu jago banget gitu. Jadi minimal dasar untuk communication dan lain-lain saya dikit-dikit dan juga di backup sama teman tadi itu, termasuk hal-hal yang lain gitu. Gimana di sana melihat orang-orang dari berbagai macam daerah negara gitu ya,
perasaannya minder pasti Mbak, gak nyaman. Justru kita melihat satu sama lain tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dan sama-sama excited dengan orang lain justru gitu. Jadi lebih ke saling menghargai justru. Oh di Indonesia ada ini misalkan kita lagi concern lingkungan dan lain-lain. Bagaimana dengan daerah lain gitu. Justru kita kayak apa ya Mbak ya, kalau di sana bahasa Inggrisnya aku kan masih kurang ya. Jadi ada istilahnya tuh komunikasi tuh salah paham. Salah-salah gak apa-apa yang penting paham gitu. Salah-salah gitu yang penting paham. Dan itu yang sampai sekarang masih sering aku pakai gitu. Masih sering kontak juga sama yang di sana, luar biasa sekali. Tapi justru orang luar negeri itu biasanya apa ya? Walaupun ibaratnya kalau di Indonesia tuh banyak polisi grammar gitu ya. Kalau di sana tuh lebih menghormati ya, maksudnya lebih, walaupun kita grammarnya masih kacau, masih terbata-bata, mereka tuh mengerti gitu, menerima itu semua. Betul Mbak, makanya tadi salah paham. Salah rak popo, yang penting paham. Mending Vela langsung mengalami sendiri nih teman-teman. Jadi gak apa-apa kalau misalkan kita masih merasa bahasa Inggrisnya mungkin merasa tuh kurang cukup, mereka sangat terbuka ya soal itu. Karena fokusnya kan kepada apa yang ingin disampaikan. Iya. Bukan ke tadi ya grammarnya. Sebagai ya bisa dikatakan seorang public figure gitu ya, banyak dilihat orang, banyak disorot orang, media dan lain sebagainya. Penampilan dan bagaimana kita tampil di depan banyak orang kan pasti lebih banyak mendapat sorotan gitu ya, mendapat perhatian gitu. Pernah nggak atau mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman yang Vela saat merasa insecure, mungkin merasa apa ya, kurang ini kurang itu mungkin ya. Saat ini kan mungkin juga sebagai perempuan yang sangat perasa gitu ya, perasaannya sangat dibawa kalau seorang perempuan itu. Pernah nggak nih Vela melalui itu semua, melalui insecure, melalui merasa kurang ini dan itu, terus bagaimana nih Vela mengatasinya? Itu pernah banget Mbak. Saya dulu tuh kalau apalagi punya trauma masa lalu ya. Pernah dulu Mbak di sekolah lomba pidato bahasa Inggris sama bahasa Arab gitu, gagal. Jadi sampai sekarang tuh kayak gagal nggak ya? Maksudnya tetap ada perasaan itu kayak recall gitu loh, memori masa lalu gitu. Tapi ya Bismillah gitu, pede karena satu hal kita ada bukan untuk dinilai gitu, tapi untuk menyampaikan ya apa yang kita sampaikan gitu. Pasti perjuangan menuju percaya diri lagi juga sangat iya Mbak, malu Mbak. sangat berat ya saat itu. Sekolahnya waktu sekolah atau waktu? Iya waktu sekolah, waktu aliyah lah gitu. Kan kita bawa jas kan, padahal itu mungkin kalau di lomba mah hal yang biasa ya. Tapi waktu itu ngerasanya kayak gara-gara aku gagal gitu. Tapi akhirnya mungkin bisa bisa membawa nama sekolah lewat jalur lain gitu. Berarti itu juga kan apa ya, kayak salah satu mungkin bisa dikatakan perasaan gagal gitu ya dalam perjalanan Nivela selama ini. Tentu kegagalan itu kan pasti terjadilah satu kali dalam hidup kita gitu ya. Kalau yang tadi diceritakan oleh Nivela itu termasuk ke dalam kegagalan terbesar, atau mungkin ada kegagalan terbesar yang rasanya waduh ini saya gagal banget nih dalam hal ini gitu. Bisa dibilang mungkin titik terpuruknya Nivela gitu, barangkali boleh diceritakan, dibagikan sama teman-teman, boleh kita mendengarkan. Kalau misalkan kegagalan terbesar ya Mbak ya, itu sih Mbak, waktu sekolah kan dulu seneng-senengnya ini ya ikut lomba pidato, debat antar kabupaten provinsi. Itu Mbak yang kayak dalam benak tuh sampai sekarang kayak belum selesai rasa-rasanya gitu. Masa pengen balik sekolah lagi Mbak. Karena biasanya memori sekolah itu apa ya, ibaratnya core memory gitu yang benar-benar kerekam sampai sekarang gitu. Kayaknya kalau masa-masa sekolah itu sesuatu yang akan selalu diingat ya. Padahal tapi di sisi lain kadang-kadang juga
udah lewat gitu. Iya. Alhamdulillah udah sejauh ini. Berarti Masih sejauh ini belajar. sudah mungkin bisa dikatakan tidak tertrigger lagi Iya. oleh bayangan-bayangan Mhm. bayang-bayangan itu. Oke. Eh kalau dari banyaknya kegiatan mungkin ya, pasti kan merasa sibuk juga, mungkin jadinya tidak fokus dan Mhm. melupakan beberapa hal yang padahal itu penting. Mungkin menanyakan ke diri sendiri, apa kabar gitu, ke diri Mhm. sendiri, apakah hari ini sudah baik kabarnya, sudah mentalnya mungkin sudah stabil kembali, atau mungkin menanyakan apakah jiwa saya hari ini sudah tenang, sudah damai gitu. Pasti hal-hal seperti itu kan apa ya, seringkali muncul gitu refleksi Betul. sendiri, ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Mhm. Bagaimana Ningfela ngobrol sama diri sendirinya itu dengan metode apa? Mungkinkah dengan melalui cermin atau bikin jurnal dan sebagainya? Boleh diceritakan ke teman-teman? Kalau aku, sometimes memulai hari, ya kan Iya. kita seringnya bercermin Iya. gitu, itu pasti ada. Tapi, ada saat-saat tertentu kalau memang, eee, dengan cermin tuh belum cukup gitu, enak journaling, Mbak. Iya. Suka banget gitu. Karena tentu nggak bisa dipungkiri bahwa, apalagi di beberapa tahun terakhir kan memang concern-nya di PPNU ya, Mbak, ya. Di mana, apa namanya, banyak hal yang tentunya kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi, banyak Iya, betul. tekanan-tekanan, dan juga apalagi pas aku ngerasa lagi sibuk-sibuknya tugas akhir tuh, Mbak, ya. Waduh, kayaknya masalah tuh, nyamperinnya tuh bareng-bareng gitu. Eee, di saat kayak journaling juga udah, eee, nggak mampu gitu, kok kayaknya ada yang salah ya, kan akhirnya tuh kalau perempuan kadang-kadang ngerasa bersalah gitu Mhm. ya. Ada saat-saat saya butuh profesional kok, Mbak, gitu, konseling gitu. Karena, itu tadi gimana caranya, eee, pengen ngobrol kan sama diri sendiri, kalau udah di titik terendah yang bener-bener gak bisa lagi gitu. Saya pernah gitu. Ya gimana, Mbak, saya ditekan sana sini, di organisasi, di kampus, di kerjaan gitu kan. Belum lagi di keluarga gitu. Nah, saya pernah ada satu waktu itu gitu, tapi alhamdulillah kalau sekarang mah udah, aman saat itu aja gitu, dan saya cukup senang sih, Mbak, kalau udah melampaui, apa namanya, challenge satu ke challenge Terus yang yang lain. lain. Oh, aku udah pernah gitu. Kalau sekarang ada masalah-masalah yang mungkin sebetulnya nggak besar gitu. Jadi kayak, oh aku wis pernah nih gitu, Kayak, ibarat kata dalam, diri tuh kayak ada kotak-kotak, oh masalah ini wis pernah gitu. Oh tentang ini udah pernah. Jadi nggak yang, apa namanya, kalau kita bisa bilang tuh stres gitu ya, nggak, alhamdulillahnya nggak. Kita masih punya Allah juga, pasrah gitu. Bisa dibayangkan sih ya teman-teman ya, dengan memimpin jutaan rekanita di seluruh Indonesia, juga pasti menjalankan kehidupan pribadinya sendiri ya, juga melalui tahapan-tahapan pendidikan yang selama ini sudah ditempuh, pasti beban-beban itu sangat Betul. terasa, sangat sulit untuk dilewati mungkin ya. Betul, tapi justru, Mbak, kalau sekarang mah justru skill saya bertambah gara-gara Iya. ini gitu. Karakternya semakin kuat dan, tadi skill untuk memanajemen sesuatu ya, emosi, waktu gitu. Manage mau ketemu orang, kalau kata orang-orang sekarang kan energinya habis nih. Udah gak ada tuh insyaallah gitu, dicas dikit gitu udah cukup. Luar biasa teman-teman. Dengan semangat yang banyak itu, dan harus semangat sepertinya ya kalau ditampil di depan banyak orang, menaungi banyak rekanita, jutaan rekanita yang mungkin dalam setiap acaranya menunggu kehadiran Ningfela untuk hadir di daerahnya masing-masing. Dalam perjalanan itu ada nggak nih satu prinsip hidup yang dipegang oleh Ningfela saat ini dan dijadikan benar-benar pedoman hidup selama menjalani sebagai seorang ketua umum? Tentu satu hal, Mbak, harus bermanfaat untuk orang lain. Itu dari
sekecil apapun itu. Bermanfaat untuk orang itu sebuah kata sederhana ya, tapi maknanya sangat luar biasa. Dan ini Mbak, terus belajar dan bertumbuh gitu. Jadi terus update gitu. Mungkin kayak sekarang nih saya di Cirebon, nah pasti saya harus punya ilmu baru nih dari sini gitu, punya pandangan dan lain-lain. Minimal punya keluarga baru. Luar biasa nih. Simple prinsip hidupnya, tetapi pasti semua orang mendambakannya. Semua orang memegang teguh. Mungkin ada di salah satu prinsip hidupnya. Dan ini dipegang kuat oleh Ningfela sampai saat ini ya, harus bermanfaat. Setelah tadi membicarakan soal prinsip hidup, kita bergeser lagi nih. Tadi juga Ningfela menyinggung soal kekuatan Tuhan dan bagaimana kita berserah diri kepada Tuhan, mengharapkan kekuatan dari Tuhan. Kalau misalkan boleh disampaikan kepada teman-teman, ada satu doa dari Ningfela untuk saat ini yang sering kali dipanjatkan, yang bukan saja indah tetapi juga sesuatu yang jujur, paling diingini, paling sering dipanjatkan di doa Ningfela. Kalau untuk doa ya Mbak ya, ini Robbana atina fid dunya hasanah Mbak. Ya itu mungkin sangat umum, tapi kalau saya bisa lihat bagaimana implementasi kita Mbak, seperti ya Allah mudah-mudahan dalam setiap acara nih ya kan, itu dalam implementasinya ya Mbak ya, saya niatnya tetap baik, tulus gitu, nggak menyakiti orang ya, mudah-mudahan kan gitu. Sometimes kita nggak tahu Mbak kalau ternyata kita nyakitin orang gitu, makanya saya selalu berdoa ya supaya niatnya niat yang baik terus udah. Kalau untuk di tengah-tengah kesibukan saat ini, pastikan kesehatan, baik itu kesehatan fisik dan kesehatan mental itu kan sangat dibutuhkan ya Ningfela. Ada trik sendiri dan step-step yang mungkin harus dilakukan oleh Ningfela untuk menjaga kestabilan tubuh, menjaga kestabilan mental gitu. Ada nggak tips-tips yang bisa dibagikan ke teman-teman untuk tetap bersemangat, tetap punya tenaga, juga punya ketenangan hati dan mental untuk menjalani banyak kegiatan? Betul. Setiap bangun pagi, Iya. selalu percaya bahwa ini adalah hari terbaik kita, anugerah yang diberikan sama Gusti Allah ya gitu. Saya bakal dapat anugerah apa nih hari ini gitu, dan itu harus kita jemput gitu. Dari pagi hari udah stay positif gitu ya. Sometimes kalau nggak ini Mbak, kalau nggak ada gangguan, kadang-kadang ini jalan pagi setelah subuhan gitu. Kalau sekarang kan 5.000 langkah gitu ya, atau setengah jam biasanya gitu. Terus tentunya gimana caranya biar kita jaga mood juga gitu, mengenali diri kita gitu. Kalau misalkan ada mood yang kadang-kadang kalau PMS tuh kan bikin ini ya, moodnya ya, kita harus menyadari itu gitu. Makan makanan yang bergizi tentunya, dan banyak berteman dengan teman yang open mind juga gitu. Dan sebelum tidur kadang-kadang kan kita nggak tahu ya Mbak, kalau hari itu kita ada penyesalan, mungkin nggak sengaja salah ngomong atau apa gitu, yang memaafkan diri tadi, penerimaan gitu. Kalau memang masih mangkel dan lain-lain ya mulai kayak ya, sometimes kan kita tuh di dunia juga ada takdir Allah juga ya Mbak ya di situ gitu. Kalau misalkan saya melakukan hal-hal yang kurang baik, besok coba kita minta maaf gitu dan lain-lain gitu. Jadi memaafkan diri sendiri dulu gitu, dan minta maaf ke orang lain gitu. Saya penasaran nih Ningfela, ada kalau boleh pilih salah satu kejadian dari sekian banyak kegiatan yang sudah dilalui Ningfela, dari satu daerah ke daerah lain, kegiatan satu dari kegiatan lain gitu. Ada gak cerita menarik, mungkin kegiatannya yang menarik, atau mungkin ada kejadian menarik saat acaranya, khususnya di acara-acara IPPNU? Iya. Saya selalu merasa semua kejadian tuh sebenarnya menarik Mbak, karena tadi selalu ada pelajaran baru gitu ya.
Tapi belakangan ini mungkin yang saya senang banget tuh kemarin acara Eco Youth Ambassador IPPNU gitu. Jadi karena kita tahu ya Mbak ya, sekarang tuh kan musim hujan tuh udah nggak di bulan-bulan hujan kan, Iya. kadang-kadang ada musim hujan, kemarau gitu ya. Kadang-kadang hujan itu ya tiap hari ya, ada kadang-kadang panas, ya pokoknya nggak menentu lah gitu. Dimana alhamdulillahnya ini juga sebagai pesan ya, kalau IPPNU concern juga di lingkungan kami, alhamdulillahnya kolaborasi sama kehutanan, terus habis itu berbagai macam ini ya Mbak ya, stakeholder. Dan kebetulan acara itu di Pulau Tidung, yang mana butuh bener-bener jalan tuh laut ya, apa namanya, kapal ya. Yang menjadi ketakutan itu kan, nih saya bawa pasukan se-Indonesia Mbak, karena nasional. Mungkin ada 2 kapal yang kita bawa gitu. Saat itu perjalanan balik dari Pulau Tidung ke Jakarta itu apa namanya, turun angin gitu. Jadi kayak gelap, terus habis itu kayak anginnya luar biasa banget gitu. Aduh, saya takut banget juga gitu. Ya Allah, gitu, ini gimana gitu. Ini saya bawa pimpinan-pimpinan di seluruh Indonesia gitu. Ya Allah gitu, mana kita perempuan semua gitu kan. Sing tanggung jawab sopo gitu. Gitu. Nah, udah gitu salah satu dari 2 kapal itu Mbak, satu kapalnya mati ini AC-nya. Dan panas, terus habis itu gelombangnya tuh luar biasa gitu Mbak, ya Allah. Sampai ada teman-teman yang udah nangis Panik banget pasti. telepon ibuku itu ada gitu ya, maksudnya yang baru-baru ini mungkin sebulan yang lalu ya, masih ingat banget gitu. Aduh ya Allah, ini gimana, ini mana yang tanggung jawab, ini kan saya nih pimpinannya gitu. Ya Allah, supaya pasrah ya Allah. Saya apa namanya, pasrah sama Gusti Allah. Mudah-mudahan diberikan selamat. Alhamdulillahnya nyampe Mbak, kayaknya tuh ya pas berangkat kan 2 jam perjalanan, pulang itu gara-gara tadi gelombang apa segala macam, meskipun 2 jam tuh rasanya tuh kayak lama banget kok gak sampai-sampai. Tapi ya alhamdulillah apa namanya, saya tanya teman-teman dan lain-lain, ya merasa healing juga gitu. Karena biasanya IPPNU acaranya monoton, seremonial aja gitu. Itu benar-benar nanam mangrove, kita ajak kan Mbak, betul-betul mengenali bahwa di ibu kota tuh ternyata ada kabupaten. Iya kan, masih ibu kota Jakarta di kota gitu ya. Nah ternyata ada kabupaten, masuknya Pulau Seribu. Dan ternyata juga banyak hal kita nanam mangrove yang mungkin sebagai bagian dari apa namanya, peran kita ya Mbak di PPNU. Dan juga ada restocking ikan, terus pelepasan tukik. Alhamdulillahnya healing juga Mbak, teman-teman. Dan juga kami berkomitmen untuk teman-teman di daerah juga melanjutkan nih aktivitas ini gitu, menjaga apa namanya, lingkungan dari yang IPPNU bisa lakukan gitu. Jadi itu yang sampai sekarang kayak ya Allah, alhamdulillah, matur nuwun Gusti. Gitu. Itu Mbak. Luar biasa ya, tuh pasti takut. Iya, Mbak. Paniknya bisa dibayangkan. Ya apa Mbak, biasanya kalau dalam perjalanan kan ada asuransinya ya. Iya. Asuransi perjalanan gitu. Aduh, iki gak ono Mbak. Asuransinya Gusti Allah aja gitu. Sama doa orang tua masing-masing. Oke, alhamdulillah terbayarkan dengan kegiatannya yang lancar ya. Mengesankan mungkin juga jadi Selamat. betul. Dan jadinya mungkin kalau setelah pulang jadi ingatan yang nempel gitu jadinya. Betul. Kadang-kadang sampai sekarang Mbak, teman-teman tuh masih suka posting gitu. Oh alhamdulillah, mungkin kadang-kadang ditanya kapan lagi acara kayak gitu lagi gitu. Aduh, nggak tahu kita yang deg-degan Mbak ya. Luar biasa. Sebagai seorang nomor 1 di PPNU gitu saat ini, tentu ada masa habisnya gitu ya, masa baik itu masa khidmat di PPNU walaupun nanti juga tetap berhubungan baik dengan organisasinya. Di tahap selanjutnya, jika sudah tidak berada di posisi atas IPPNU lagi, Ning Vela ingin dikenal sebagai seorang apa?
Lanjut 2 periode Mbak. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Ya, nggak bisa, nggak bisa. Tentunya saya masih tadi ya prinsip pengen bermanfaat. Setelah ini melanjutkan juga, di mana saya bisa melanjutkan. Seperti kalau memang masih mau di NU, tentunya setelah ini ada Fatayat. Fatayat. Kalau nggak di lembaga seperti yang concern ke lingkungan tentunya, karena memang saya suka gitu ya dan senang gitu. Terus kalau dari keluarga, kan udah punya keluarga Mbak saya, itu juga tentu yang kemarin-kemarin saya tinggalin terus gitu, juga pengen mengabdi juga di keluarga gitu. Dan tentunya saya rasa dimanapun saya ditempatkan, ya prinsipnya tetap membawa manfaat gitu. Apalagi kalau memang pada kesempatannya bisa lanjut ke apa namanya, jenjang yang lebih tinggi di atasnya IPPNU, kakaknya ya gitu. Karena Nivela nih S2-nya ini ya, di UI-nya di lingkungan ya, soal Betul. lingkungan. Masya Allah. Masih belajar Mbak. Jadi makanya ketika memimpin concern-nya ke lingkungan ya. Salah satunya. Oke, sebagai penutup nih Vela, bisa kasih motivasi dan kata-kata buat teman-teman ikhbarian di rumah. Mungkin karena salah satu, banyak mungkin bukan salah satu ini, banyak viewersnya nanti ketika tayang anggota Rekanita IPPNU. PPNU itu punya trilogi Mbak. Belajar, berjuang, bertakwa gitu. Itu menurutku udah sangat luar biasa maknanya. Bagaimana kita terus belajar ya, kita tentunya disuruh belajar ya dari kita sampai nanti kita di liang lahat ya. Tentunya belajar tuh apapun gitu, nggak harus membatasi diri, apalagi sekarang ya Mbak ya, tantangannya luar biasa. Perkembangan teknologi dan digitalisasi tentunya. Kemudian bagaimana kita berjuang memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita gitu, memperjuangkan macam-macam lah Mbak gitu, tergantung kita ada di mana gitu. Dan terakhir ya bertakwa, jangan lupa bahwa kita ini sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah, dan tentu 3 itu yang menjadi pegangan juga. Terima kasih Nivela sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih juga teman-teman sudah berkenan menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tonton dan saksikan Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Sampai jumpa di lain episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.